al-mustamilatu ala ma 'amilahu al-'amiluna min khairin wa syarrin nushirat wa furriqat ala ahliha fa akhidhun kitabahu bi yaminihi wa akhidhun kitabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahrihi. Ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kejadian ketika lembaran-lembaran amalan al-mustamilatu ala ma 'amilahu al-'amiluna min khairin wa syarrin, yang mana lembaran-lembaran amalan itu mencakup semua yang telah dilakukan oleh seorang hamba atau orang-orang yang melakukannya, ya, mencakup semua kebaikan dan keburukannya semuanya, tidak ada yang ditinggalkan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, ya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, buku apa ini? Ya, ketika dikasih semua, mereka mengatakan, aduh, buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun yang luput darinya, tidak ada yang tertinggal darinya. Ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya ditulis. Ya, semuanya dihitung di dalam kitab tersebut. Ya, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejahatan, semuanya tercatat. Ya. Dan semuanya diperlihatkan, ya, dan semuanya diingat, ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwasanya Allah nanti di akhirat akan memberikan ingatan kepada setiap manusia, ya, dengan ingatan yang sempurna sehingga semua orang mengingat apa yang telah dia lakukan. Ya, nusyirat wa furriqat ala ahliha. Catatan-catatan amalan ini dibagikan kepada pemiliknya masing-masing. Fa akhidun kitabahu bi yaminihi. Ada yang mengambil catatan amalannya itu dengan tangan kanannya, dan itulah orang-orang yang berbahagia, ya. Wa akhidun kitabihi bi shimalihi, ya, dan ada orang-orang yang mengambil catatan amalan itu dengan tangan kirinya, aw wara'a dhahrihi, atau di belakang punggungnya, ya, sebagaimana disebutkan juga sebagian ulama mengatakan apa? Ya, dimasukkan tangan kirinya dimasukkan ke sini, tembus ke belakang, ya. Jadi dia mengambil catatan amalan itu dengan tangan kirinya dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam tubuhnya, kemudian diambil dari belakang punggungnya. Baru ambil catatan amalan saja sudah tersiksa seperti itu, waliyadu billah. Afani Allah wa iyyakum. Wa idza as-samaa'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan. Jadi kita lihat nanti ini langit nanti itu hilang. Ya, 7 lapis langit itu hilang semuanya, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang tersisa di atas adalah apa? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai uzilat kama qala ta'ala, ya, yakni langit ketika dihilangkan sebagaimana firman Allah yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Ketika langit itu terbelah dan mengeluarkan apa? Kabut yang gelap. Ya. Dalam ayat yang lain, yauma natwis samaa'a qatayyis sijilli lil kutub. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kami menggulung atau melipat langit itu seperti
ya seseorang melipat buku catatannya. Ya, kalau dulu buku catatan kan tidak ada tulangnya begini, lembaran-lembaran saja digulung atau dilipat kalau mau disimpan. Ya. Jadi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dikatakan wal ardu jami'an qabattuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan seluruh bumi ya Allah genggam pada hari kiamat. Ya, seluruh bumi Allah genggam pada hari kiamat, dan langit-langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Ya. Allah lipat dengan tangan kanannya. Tentu saja dilipat sesuai dengan, ya Allah melipatnya sesuai dengan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di antara kita yang mampu menceritakan hal itu karena tidak kita ketahui. Nanti baru kita lihat. Wa idzal jahim su'irat, ketika neraka jahim ini ya memang dia sudah menyala. Ya, namanya saya neraka memang sudah menyala. Ya. Tetapi su'irat, ketika itu dinyalakan lagi, artinya apa? Dibuat menjadi lebih bergejolak apinya. Ai uqida 'alaiha fastu'irat. Ya, yakni dinyalakan lagi apinya. Ya, dikobarkan lagi apinya lebih daripada sebelumnya. Wal tuhibat iltihaban lam yakun laha qabla dzalik. Ya, apinya neraka ketika itu dibuat menjadi bergejolak, ya, yang tidak pernah api neraka seperti itu gejolaknya sebelumnya. Ya, karena sudah ada penghuninya yang mau dikasih masuk, maka sudah menyala. Neraka saja sudah menyala, tidak dikasih begitu saja sudah menyiksa. Apalagi nanti pada hari kiamat Allah kembali nyalakan, lebih bergejolak lagi, berlipat-lipat. Ya, karena sudah datang penghuninya, tinggal dikasih masuk. Wa idzal jannatu uzlifat. Nah, ini kaidah Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika sudah berbicara tentang kebaikan atau sudah berbicara tentang keburukan, setelahnya kebaikan. Ya, atau sebaliknya. Sudah berbicara tentang orang jahat, kemudian setelahnya berbicara tentang orang soleh, atau sebaliknya. Ya, setelah berbicara tentang neraka, kemudian Allah berbicara tentang surga, atau sebaliknya. Ini metode Al-Quran. Dakwah juga begitu, harus seimbang. Jangan neraka terus, bid'ah terus, syirik terus, tidak pernah bicara tauhid. Ya, tidak pernah bicara sunnah. Ya, ancaman terus, tidak pernah bicara janji-janji Allah. Ya, harus seimbang. Ini metode Al-Quran. Wa idzal jannatu uzlifat, ketika surga itu didekatkan. Ya. Ai qurriba lil muttaqin. Yakni ketika surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, semua kita termasuk orang-orang bertakwa yang nanti di akhirat melihat surga didekatkan kepada kita. Nah, ketika itu, ini sebelumnya ada 12 sumpah, 13 ayat, 12 sumpah. Ya, atau syarat. Untuk apa Allah bersumpah dengan 12 sumpah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma ahdarat. Nah, untuk ini sumpahnya. Ya, sungguh nanti ketika ke-12 peristiwa tadi sudah disebutkan, sudah terjadi, alimat nafsum ma ahdarat, semua orang akan tahu apa yang telah dia lakukan di dunia dulu. Ini yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya akan diberikan ingatan yang sempurna sehingga mengingat semua detil kehidupannya. Ya, kalau sekarang kan kita melakukannya sekarang, ingatnya sekarang. Nanti beberapa menit kemudian mungkin kita sudah lupa apa yang kita lakukan tadi. Apalagi yang telah berlalu beberapa tahun yang lalu. Nanti di akhir kiamat, di hari kiamat, diberikan ingatan yang sempurna oleh Allah sehingga semuanya diingat.
Coba antum bayangkan, ketika sudah berhadapan dengan Allah, sudah berhadapan dengan pengadilan Allah, kemudian kita mengingat semua kejahatan kita, dan itu neraka sudah kelihatan tuh di depan tuh, dan semua orang tahu bahwasanya Allah Maha Bijaksana, tidak ada yang terluput dari Allah, ya. Allah Maha Hakim, Allah Maha Adil. Kita sudah tahu itu, surga dan neraka sudah jelas-jelas, ya, kita tahu bahwasannya akan dimasuki pada saat itu. Nah, ketika saat itu ikhwan, kita sudah ingat kesalahan-kesalahan kita, apa yang akan kita lakukan, ya. Maka orang-orang bertakwa ketika itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kita ceritakan pada tafsir sebelumnya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihisab, dikasih mengaku. Kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah, oh iya, saya melakukan ini. Ya, hatta dhanna annahu halak, sampai orang beriman itu berkata apa, ya sudah, tidak bisa lolos saya pada hari ini. Ya, semua kejahatan, semua kesalahannya, semua dosanya sekecil apapun sudah diungkap sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dibilang apa? Aduh, sudah celaka saya hari ini, tidak bisa lolos saya hari ini. Ya, apa kata Allah kemudian? Afautuhu ank, ya, saya maafkan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan itu semua kita termasuk di antara orang-orang ini. Ya, alangkah bahagianya kita pada saat itu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, ketika kita menyangka sudah celaka kita ini, kemudian Allah apa? Mengatakan afautuhu ank, saya ampuni semua dosa-dosamu itu tadi, sudah. Ya, kata Allah, saya sudah satartuhu laka fid dunya, saya sudah menyembunyikan kesalahan-kesalahan dosa-dosamu di dunia, wa ana satartuhu lakal yawm, dan pada hari ini juga aku, ya, menyembunyikan itu dari manusia, dari makhluk-makhluk yang lain, dan saya maafkan semua kesalahanmu. Semua kita termasuk di antara orang-orang ini. Ya, ketika itu terjadi, alimat nafsun, ay kullu nafs, yakni semua orang, setiap jiwa, ya, liityaniha fi siyaqi asyar, ya. Ini menjadi jawaban dari semua syarat yang 12 tadi. Ma ahdarat, apa yang telah dia lakukan di dunia. Ay ma hadara ladaiha min al-a'mal allati qaddamatha, ya, yakni, ya, dia tahu dengan apa yang telah dia lakukan, ya, karena dihadirkannya catatan amalan di hadapannya. Kama qala ta'ala wa wajadu ma 'amilu hadira, ya, dan mereka mendapatkan apa yang telah dia kerjakan dulu di dunia hadir di hadapannya, kelihatan semuanya, ya, di hadapannya, ya, dan itu semua dikasih itu, ya, seperti pada hadis apa? Pada hadis bitaqah, ya, ada yang namanya hadis apa? Bitaqah, hadis kartu kecil, ya, yang mana ketika ada orang yang diperlihatkan catatan amalannya, 99 catatan amalannya, 9 atau 99, ya, catatan amalannya, satu catatan, satu lembar, ya, 9 lembar 99, ya, satu lembar seluas langit dan bumi, ya, semuanya tercatat di situ apa yang telah dia lakukan, ya, dan di situ berisi kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Bisa kita bayangkan ya kawan, kalau satu lembarnya saja seluas langit dan bumi, berapa banyak catatan di situ tuh, ya, tidak bisa dibayangkan itu, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan satu bitaqah, satu kartu kecil, ya, bitaqah itu kartu, yang di kartu itu tertulis apa? La ilaha illallah, yang pernah dia ucapkan dengan ikhlas dalam hatinya, ya, satu. Ternyata satu kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan ikhlas dalam hatinya
itu lebih berat daripada catatan amalan yang tadi diperlihatkan kepada dia. Ya, maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk apa? Memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ikhlas dari hati kita, dengan mengerti makna-maknanya dan mengerjakan konsekuensinya, mengamalkan konsekuensinya. Karena tidak ada gunanya seseorang mengucapkan la ilaha illallah sampai 1000 kali pun kalau ternyata dia masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya. Tak hari dia tahlil 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 1000 kali, tapi masih berbuat kesyirikan. Ya. Dia mengharapkan dari kalimat tahlilnya itu bertemu dengan siapa? Imamnya dalam khayalannya. Ini kan kesyirikan. Tidak ada gunanya la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena dibarengi dengan kesyirikan. Ini yang namanya talbis iblis, penyamaran iblis. Ya. Menggunakan kalimat la ilaha illallah untuk mendapatkan kekuatan dari jin. Ada enggak? Ada tuh. Ya. Disuruh apa? Bertahlil 1000 kali. Ya, sehingga menjadi kebal. Kebalnya dari mana? Dari jin. Ya. Apa bermanfaat la ilaha illallahnya? Enggak bermanfaat sama sekali. Karena kalimat la ilaha illallah yang diucapkan bertentangan hakikatnya dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan. Ya. Maka la ilaha illallah yang dimaksud tadi adalah la ilaha illallah yang ikhlas dari dalam hatinya, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia fahami maknanya dan dia amalkan konsekuensinya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan dia mendapatkan apa yang dia kerjakan di dunia dulu hadir, semuanya datang semuanya. Ya. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Alangkah bahagianya kita kalau ternyata nanti dihadirkan amalan-amalan kita di akhirat, ternyata yang muncul semua adalah, atau sebagian besarnya adalah kebaikan-kebaikan. Ya. Yang muncul adalah ya zikir-zikir, ya, selawat-selawat kita, istighfar kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah bahagianya orang yang nanti di akhirat dia mendapatkan apa? Catatan amalannya berisi banyak sekali istighfar. Ya, bahagia sekali orang ini. Maka kalau antum mau bahagia, perbanyak istighfar. Nanti orang-orang yang mendapatkan istighfar, ya dia bilang apa nanti di akhirat? Apa itu dalam surah Al-Haqqah? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ketika nanti dia di akhirat dipertemukan dengan zikir-zikirnya, dipertemukan dengan salat-salatnya, ibadah-ibadahnya, istighfarnya, tahlilnya, tasbihnya, dipertemukan, dia berkatakan apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu memang di dunia saya tahu bahwasanya saya akan bertemu dengan amalan soleh ini. Di akhirat, maka saya persiapkan diri saya untuk bertemu dengan amal soleh ini nanti di akhirat. Inilah sudah apa yang saya persiapkan dulu di dunia. Sedekah-sedekah yang saya berikan, salat-salat yang saya kerjakan dengan ikhlas, ibadah-ibadah yang saya kerjakan dengan ikhlas, ini sudah ini. Ya, saya tahu memang dulu saya akan pasti ketemu di akhirat, saya pasti akan dihisab di akhirat, maka saya persiapkan ini. Ya, alangkah bahagianya kita ikhwan. Ta'lim-ta'lim yang antum hadiri seperti ini, ketemu nanti kita di akhirat kalau semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sujud yang antum lakukan, yang kita lakukan ikhlas karena Allah, akan ketemu kita nanti di akhirat. Sebagaimana kita akan ketemu dengan dusta-dusta yang kita lakukan, khianat-khianat yang kita lakukan. Kita akan ketemu dengan gosip-gosip yang kita lakukan. Kita akan ketemu dengan apa namanya? Taksir. Kita akan ketemu dengan apa? Bermudah-mudahan, sifat bermudah-mudahan kita terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tasahul ya dalam maksiat dan sebagainya akan ketemu kita. Maka nanti di akhirat ya kita akan lihat mana yang lebih banyak. Ya.
Kalau yang lebih banyak adalah amalan soleh kita, maka kita sangat berharap akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan soleh itu akan mendapatkan ridho Allah, sehingga dengan keridhaan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wa hadhihi al-awsaf allati wasafa Allah biha yaumal qiyamah min al-awsaf allati tanza'iju lahal qulub. Ya. Dan sifat-sifat cerita-cerita yang Allah ceritakan tentang hari kiamat yang sudah kita bahas sejak minggu yang lalu, sejak ayat pertama ini, adalah cerita-cerita yang seharusnya membuat hati kita bergetar. Takut kalau kita ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang diceritakan, kemudian kita dalam keadaan menyesal ketika itu. Maka ini membuat kita apa? Membuat hati kita bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terpukul hati kita, tercambuk hati kita untuk melaksanakan atau membuat persiapan yang baik. Ya, mulai dari sekarang untuk ketemu dengan hari yang Allah ceritakan itu. Ketika langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bintang berjatuhan berserakan. Ketika gunung-gunung menjadi apa? Menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya. Ketika orang-orang sudah tidak peduli dengan harta-hartanya. Ketika binatang-binatang buas dikumpulkan oleh Allah, kemudian dihisab, dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika jiwa-jiwa dikumpulkan dengan yang semisalnya. Ketika anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ditanya, kenapa kamu dibunuh? Ya. Ketika lembaran-lembaran amalan dibagikan kepada orang-orangnya, ya, kepada pemiliknya masing-masing. Ketika langit itu lenyap, dikuliti langit itu seperti menguliti apa? Ya, seperti ketika kulit apa onta itu dikuliti, ya, hilang itu langit nanti itu. Dan ketika neraka jahanam, neraka jahim dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ya, maka ketika itu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan semua peristiwa itu dalam keadaan beruntung karena kita memang sudah mempersiapkan diri kita, ya, untuk ketemu dengan hari itu. Wa tashtaddu min ajliha al-qurub wa tarta'iddu lil fara'isi wa ta'ummu al-makhawif wa tahuthu ulil albab lil isti'dad li dzalika al-yawm. Seharusnya cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini membuat kita menjadi takut kepada Allah, takut ketemu dengan Allah, takut ketemu dengan peristiwa-peristiwa itu dalam keadaan celaka, dalam keadaan merugi karena tidak bersiap-siap. Ya. Kemudian kejadian-kejadian itu membuat orang-orang yang memiliki, ya, kecerdasan, orang-orang yang memiliki akal bersiap-siap untuk ketemu dengan hari itu. Wa tusjiruhum an kulli ma yujibul lawm. Walihada qala ba'du salaf man arada an yanzura li yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyatadabbar surata idza asy-syamsu kuwirat. Ya, dan peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya membuat kita, ya, menghindar dari hal-hal yang bisa membuat kita nanti tercela di hari itu. Ya, oleh karenanya sebagian pendahulu yang saleh berkata, barang siapa yang hendak melihat hari kiamat seakan-akan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca, mentadabburi, mempelajari surah idza syamsu kuwirat. Ya, dibaca kembali. Ya.
Kalau hati kita merasa lalai, lebih banyak lagi lalai, lebih banyak lagi dosa, kembali Al-Quran baca lagi ini, supaya kita ingat lagi, supaya kita tercambuk lagi. Ya, idza syamsu kuwirat, ya, idza as-samaa'u syaqqat, idza as-samaa'u fatarat. 3 surah ini kita baca, ikhwan. Ya, untuk menjadi cambuk bagi diri kita supaya tidak terlalu terlena dengan dunia, ya, tidak terlena dengan hal yang sia-sia yang bisa menyeret kita kepada penyesalan di hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas." La di sini bukan la nafiyah, pengingkaran, akan tetapi lam al-qasam. Ya, lam sumpah, penekanan. Ini kata Allah, sungguh aku bersumpah dengan al-khunnas. Apa itu al-khunnas? Aqsama ta'ala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-khunnas, wa hiyal kawakibul lati takhnusu, ya, ay tata'akhkhar, ya, yakni bintang-bintang yang terlambat, ay tata'akhkharu an siyaril kawakibil mu'tadi ila jihatil masyriq, yakni dia terlambat dari peredaran yang biasanya, ya, dari para bintang yang lain ke arah timur. Wahia an-nujumus sab'ah as-sayyarah, ya, yang dimaksud al-khunnas di sini adalah 7 bintang yang berjalan. Apa itu? Yang pertama asy-syamsu, matahari, ya, bintang yang pertama matahari, wal qamar, bulan, waz zahrah, ini nama bintangnya az-zahrah, wal mushtari, ya, nama bintangnya, ya, wal murrikh, ya, wazahal wa atarid. Ya, saya tidak kenal bintang-bintang ini. Mungkin ilmu apa namanya, orang astrologi yang bisa menjelaskan. Fahadhihi sab'ah laha sayran. 7 bintang ini punya poros edar tersendiri. Sayrun ila jihatil maghrib ma'a baqil kawakibi wal aflak. Ya, poros edar yang pertama adalah peredaran menuju ke barat dengan bintang-bintang yang lainnya. Wa sayrun mu'akis li hadza min jihatil masyriq takhtassu bihi hadhihi sab'ah duna ghairiha. Dan poros edar atau peredaran yang kedua yang berada pada poros ke arah timur, tadi barat, ya. Jadi yang pertama tadi, poros edar yang pertama adalah menuju ke barat bersama bintang-bintang yang lainnya. Kemudian peredaran kedua pada poros yang berbeda dengan tadi, yang berlawanan ke arah timur. Tadi yang pertama barat, ini yang timur. Dan poros edar ini hanya dilalui oleh ke-7 bintang ini. Iya. Fa'aqsamallahu biha fi hali khunusiha. Khunus itu artinya tata'akhkhar, ya, atau tertahan, ya, seperti apa? Dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, kenapa dikatakan khannas, tertahan? Karena kalau orang itu berzikir, ya, karena kalau seseorang berzikir, maka syaitan yang ada di dalam dirinya itu tertahan, tidak apa namanya, tidak berpengaruh, ya, tidak mekecak. Akan tetapi kalau seseorang itu lalai sehingga lupa berzikir, nah di situ dia bekerja. Makanya disebut apa? Al-Khannas. Ya, pekerjaannya apa Al-Khannas? Ya, yuzayyinu lahu as-sayyi'at. Ya, Al-Khannas ini memperindah kejahatan, keburukan-keburukan pada manusia. Ya, ada yang jahat-jahat diperindah. Wah, bagus ini. Ya, kalau kamu korupsi, masya Allah, bisa beli ini, bisa beli itu.
Ya, padahal korupsi, mencuri itu haram, ya. Perbuatan-perbuatan baik ya dibuat menjadi jelek. Jangan mau kau pergi pengajian, ya. Jangan pergi pengajian, capek kau di sana. Kau sudah capek seharian. Ya, istirahat kau itu. Ya. Syaitan al-khannas. Ya. Sehingga betul-betul apa? Tidak pergi pengajian. Ya. Jangan membangun salat malam, capek kau, cukup itu salat sunnahmu di masjid. Ya, akhirnya tidak bangun salat malam. Ini semua kerjaan siapa? Al-Khannas. Kenapa dikatakan Khannas? Ya, nama lainnya apa? Qarin, jin qarin. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa wukila lahu qarinuhu." Ya, yuzayyinu lahumus sayyi'at. Ya, tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali diwakilkan untuknya qarin, ya, jin yang menemaninya mulai dari lahir. Kerjanya adalah ya memperindah segala yang buruk. Tapi disebut juga al-khannas. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, kalau orang itu berzikir, ya, maka dia tertahan, sembunyi. Ya, kunnas dia terbenam. Al-jawaril kunnas. Tapi ini yang dimaksud di sini bintang. Kalau di An-Nas itu jin. Ya. Dia bersembunyi. Tapi kalau orang lalai dari zikirnya maka dia bekerja. Makanya kata Abu Hurairah, "Innaka taruna dzalik." Kamu bisa lihat itu di masjid. Ya. Kalau orang apa? Kalau orang tergoda sama syaitan, ada orang yang dikekang mulutnya sehingga terbuka, tidak berzikir. Jangan kuliah lihat ya. Ya, ada orang atau begini, tidak berzikir. Ya, ketika dia tidak berzikir, mengangang-angang. Itu sedang dikekang sama jin itu. Ya, maka apa? Ingatkan, kalau ingat saudara begitu ingat ya, zikir. Ya, nah ini kata al-khannas, tertahan, ta'akhir. Fa'aqsamallahu biha fi hali khunusiha. Ya, jadi bintang ini kadang terlambat peredarannya. Maka Allah bersumpah dengan bintang-bintang ini ketika dia terlambat. Ya, kenapa dia terlambat? Ayat akhirah fi hali kunusiha. Kenapa dia terlambat? Karena dia kunnas. Jadi apa tadi itu? Al-jawari, yakni beredar. Jara yajri. Dia beredar. Ya, jadi bintang-bintang al-khunnas itu dia juga berjalan. Ya. Nah, Allah bersumpah ketika dia kunnas, yakni terbenam, tersembunyi. Kapan dia tersembunyi? Pada siang hari kita tidak bisa lihat. Ya, atau pada malam hari bagi matahari. Ya. Ai istitaruha bin nahar, yakni ketika bintang-bintang itu tersembunyi pada siang hari. Wa yahtamilu anna al-murad biha jami'un nujum. Ya, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua kata beliau, mungkin saja maksudnya daripada al-khunnas ini adalah semua jenis bintang. Jadi yang pertama tadi apa? 7 bintang yang berjalan. Ya, ini matahari, qamar, rembulan, zahra, ya, bintang zahra, mushtari, murrikh atau mirrikh, zahal dan atarid. Kemudian beliau berkata, dan mungkin makna dari al-khunnas ini adalah semua jenis bintang, al-kawakibus sayyarah wa ghairiha. Ya, 7 bintang as-sayyarah tadi dan yang selainnya. Ya. Kapan dia tertahan? Ya ketika siang hari, karena bintang-bintang itu tidak kelihatan pada siang hari. Wal laili idza as'as. Ini sumpah yang baru lagi ya.
Jadi tadi mulai dari fala uqsimu bil khunnas, ini sumpah yang baru. Jadi 12 sumpah tadi itu jawabannya adalah, intinya adalah ya, semua jiwa akan melihat apa yang dia lakukan. Berapa sekarang? Jam berapa sekarang Isya? Lewat 10. Lagi 5 menit ya. Wal laili idza as'as, dan demi malam apabila dia as'as. Ay adbara wa qila aqbala. Ya. Orang-orang Arab mengatakan ya as'asal lail, malam itu as'as apabila untuk dua hal ya, apabila malam itu baru masuk, baru datang ya menjelang maghrib ya, atau ketika malam itu sudah mau pergi pada subuh hari. Ya, orang Arab bilang apa? As'asal lail, ketika dia baru datang, baru masuk, atau ketika mau keluar. Tapi ya, Syekh Utsaimin mengatakan ini al-zahir di sini maksudnya adalah ketika malam itu baru datang. Ya, kenapa? Karena ayat sebelumnya menunjukkan hal yang sama. Was-subhi idza tanaffas, dan subuh ketika bernafas. Apa maksudnya subuh bernafas? Ya, ini subuh baru masuk. Ya, tadi malam baru masuk, kemudian subuh baru masuk. Jadi seakan-akan dia bernafas. Ya, tadi malam tidak bernafas karena tidak kelihatan. Ya. Seakan-akan terhenti nafasnya. Nah, barulah dia bernafas ketika sudah mulai memunculkan mentarinya. Nafasnya seakan-akan nafasnya itu adalah cahaya. Maksudnya apa? Ketika hari atau siang hari baru masuk waktunya. Ai banat alaimus subh, yakni ketika tanda-tanda pagi hari itu sudah mulai jelas. Wan syaqqan nur syai'an fa syai'an, dan cahaya itu mulai muncul sedikit demi sedikit ya. Hatta yastakmil wa tala asy-syams, sampai cahaya itu sempurna ya, dan mentari pun muncul terbit. Ya, ini yang dimaksud dengan wasubhi idza as'as. Ini peristiwa yang agung yang Allah bersumpah dengannya ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Rasulullah SAW ya, kalau kamu bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, atau lebih baik diam ya, tidak usah bersumpah ya. Kata Rasulullah, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau syirik. Ya, tentu saja di sini kufurnya bisa kufur kecil, bisa kufur besar. Kapan dia menjadi kufur kecil? Ya, kalau yang namanya sumpah itu berarti di dalam sumpah dia menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ya. Maka kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, ya, misalnya demi siapa? Ya, dia bersumpah dengan nama sesuatu, dengan nama jin misalnya. Nah, kalau dia menyembah jin itu maka dia masuk syirik besar atau kufur besar. Tapi kalau dia tidak menyembah jin itu ya, maka itu masuk syirik kecil. Tapi syirik besar, syirik kecil sama-sama dosa besar. Bedanya hanya apa? Bedanya kalau syirik kecil tidak keluar dari Islam, kalau syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, dia boleh bersumpah dengan makhluknya manapun dari makhluknya, terserah Allah bersumpah dengan apa. Dan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti Allah sedang memuliakan sesuatu yang dia sebutkan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.